Hai bro, selamat datang di channel gue lagi ya. Dan pastinya gue kali ini bakal membahas sesuatu yang positif, terutama karena channel gue ingin mengajak kita ke hal-hal yang lebih positif ya teman-teman. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah apa itu PMO. Ya, PMO, kamu tahu kan teman-teman apa itu PMO? Pastinya udah tahu sih ya. Dan rata-rata sih gue simak ya di berbagai platform, sepertinya PMO itu udah pada tahu sih ya teman-teman. Jadi tanpa perlu panjang lebar, langsung aja ya kita ke topiknya ya. PMO adalah singkatan dari 3 kata, yaitu porn, masturbate, dan orgasm ya. Berarti PMO adalah sebuah kegiatan yang memuaskan diri sendiri atau yang biasa disebut sebagai self-service, yang dipengaruhi oleh konten dewasa sehingga menimbulkan ya orgasme atau mencapai klimaks gairah seksual nih ya teman-teman. Ya, yang biasa kita ketahui kalau cowok-cowok itu coli. Diakui atau tidak ya, PMO itu sekarang memang menjadi salah satu kebiasaan anak muda, karena hal tersebut biasanya diakibatkan mereka itu banyak menonton ya, dan tersebar banyak sekali konten-konten porno yang mudah sekali untuk diakses nih ya teman-teman. Kayak yang lagi viral-viral nih ya, yaitu konten kebaya merah nih. Kalian udah lihat kan? Jujur aja deh. Konten porno itulah ya yang kemudian menyebabkan anak muda itu menginginkan sesuatu ya seperti mereka lihat ya di video tersebut, atau dan mengaktualisasikannya biasanya itu dengan masturbasi nih ya teman-teman. Namun meskipun banyak yang melakukan PMO saat ini, kita tidak bisa membenarkan ya kegiatan tersebut nih ya teman-teman, karena kita harus sadar nih ya, PMO itu pastinya kegiatan itu berdampak negatif dan dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari kita nih ya teman-teman. Maka dari itu perlu diperhatikan ya dan disadari tentang baik dan buruknya PMO itu sendiri, dan dampak dan cara mengatasinya untuk kita semua ya teman-teman sobat positif. Oke. Yang pertama yang akan kita bahas adalah dampak PMO nih teman-teman. Sebagaimana aktivitas negatif lainnya, PMO ini juga memiliki dampak negatif terhadap orang yang melakukannya nih teman-teman, dan itu bisa memicu kecanduan. Selain itu, PMO ini juga mengakibatkan kerusakan pada otak. Waduh, ngeri banget ya teman-teman. Kalau aku pernah lihat video kalau kecanduan PMO itu di otaknya tuh kayak mudah pelupa gitu, karena dia itu mulai terkikis memori-memori penyimpanan suatu kegiatan ataupun sesuatu yang diingat itu ya teman-teman. Kerusakan otak tersebut itu membuat orang yang gemar melakukan PMO itu akan cenderung berperilaku impulsif dan kompulsif. Apa itu impulsif dan kompulsif? Perilaku impulsif dan kompulsif adalah istilah yang menggambarkan dua bentuk perilaku dan memiliki perbedaan di antara keduanya nih teman-teman. Menjadi impulsif adalah ketika seseorang memiliki dorongan yang tak tertahankan ya untuk melakukan sesuatu, alias sang. Udah tau lah ya selanjutnya. Menjadi impulsif adalah ketika seseorang bertindak berdasarkan instingnya. Tahu kan hewan kalau instingnya pengen makan ya berarti dia pengen makan ya. Kalau dia pengen kawin ya gitulah ya teman-teman. Jangan sampai kita seperti itu ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kecanduan PMO itu juga akan mengakibatkan seseorang tersebut mengalami emosi yang tidak stabil dan tidak bisa membuat ya keputusan yang bijak nih ya teman-teman. Hal ini tentu merupakan dampak negatif yang bisa dirasakan oleh siapa saja yang kecanduan PMO nih ya teman-teman. Sedikit cerita, saya juga pernah ya menjadi seseorang yang kecanduan PMO. Memang sih benar teman-teman, karena saya sering emosi, padahal itu sesuatu yang masalah yang sepele nih ya teman-teman. Dan juga saya tidak bisa meluapkan emosi itu menjadi sesuatu yang positif, dan hasilnya saya bertengkar dengan orang yang
emosi dengan saya teman-teman. Jadi ya seperti itulah ya teman-teman. Selain mengacaukan emosi, PMO juga akan membuat orang itu mudah marah. Seperti yang saya katakan tadi ya teman-teman, emosi pasti mudah marah lah ya. Hal ini bisa disebabkan berbagai hal, akan tetapi biasanya kegiatan mudah marah tersebut bisa didapatkan ketika aktivitas mencari konten porno yang menjadi kebiasaannya terganggu nih ya teman-teman. Misalkan karena udah kecanduan nih ya, sehari harus melihat konten yang seperti itu yang membuat mereka asik ya. Tapi kalau terganggu misalkan ada temen lah, ada apa, itu jadi emosinya rada-rada terganggu sih ya. Penyebab utama terjadinya PMO adalah karena orang yang tidak bisa mengontrol pikirannya sendiri. Benar banget nih ya. Ketika ada kecanduan seksual dalam otak, maka ini akan membuat orang ingin melakukan itu secara terus-menerus ya teman-teman. Nah, ini pada ujung acara katanya. Bagaimana cara mengatasi PMO nih ya teman-teman? Setelah mengetahui apa itu PMO dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari, maka hal yang perlu Anda ketahui adalah bagaimana cara mengatasi PMO. Nah, ini sangat penting ya teman-teman. Informasi ini kalian harus ketahui ya, karena kita udah tahu ya tadi dampak PMO itu bagaimana ya, sangat-sangat tidak bagus untuk diri kita sendiri. Dan berikut ini adalah cara mengatasi PMO supaya bisa terhindar ya dan tidak kecanduan dari PMO lagi ya teman-teman. Yang pertama, kita harus niatkan bersungguh-sungguh untuk berhenti PMO ya. Memang kalau udah kecanduan itu rada-rada susah ya teman-teman, karena PMO itu memang enak ya, tapi itu ya teman-teman, efeknya itu sangat-sangat negatif ya teman-teman. Langkah pertama itu memastikan bahwa kalian ini itu ingin bersungguh-sungguh untuk bisa berhenti ya melakukan PMO. Ini artinya kalian akan siap ya melakukan apa saja yang bisa dilakukan untuk menghentikan aktivitas PMO tersebut. Misalkan udah pengen banget nih, kalian harus kuat iman ya. Ingat Allah, istighfar, bahwa itu perbuatan tidak baik ya teman-teman. Dan yang kedua adalah jangan sering sendirian. Ya benar sekali nih teman-teman, karena berdasarkan pengalaman saya, PMO itu pasti dilakukan pas sendirian ya teman-teman. Gak mungkin kan ada temen itu kita melakukan PMO kayak jijik banget gitu kan. Kalau kita sendirian pastinya memiliki kesempatan nih, wah bisa melakukan PMO nih, bisa ya nih ya itu kan. Carilah tempat yang bisa membuat Anda itu merasa mempunyai teman ya teman-teman. Dan jika tidak bisa, ajaklah teman Anda yang main di rumah. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan teman untuk ngobrol, dan fokus Anda akan berubah. Yang tadinya ingin melakukan PMO berubah menjadi hal lain yang lebih bermanfaat. Dan ingat ya, cari teman yang positif juga pastinya ya. Jangan malah udah menghindari PMO malah temennya suka ngajak ngobat kan bahaya. Yang ketiga adalah kita harus mencari kesibukan ya teman-teman. Ini adalah cara mengatasi PMO yang paling ampuh ya. Bukan paling sih, cukup ampuh ya. Jika Anda tidak ada kegiatan dan tidak punya kesibukan apapun, dan itu membuat Anda itu kembali berpikir untuk melakukan PMO nih ya teman-teman. Tapi jika kalian memiliki kesibukan, memiliki kegiatan, pastinya fokus Anda itu akan berubah ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan positif seperti Anda bekerja, Anda belajar, Anda mengaji, Anda membersihkan atau membereskan rumah. Itu adalah hal-hal positif. Pokoknya menyibukkan diri lah ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah salah satu tipsnya adalah berolahraga. Ya benar sekali nih. Salah satu aktivitas yang menyehatkan tubuh dan pastinya bisa menghindarkan kita dari PMO adalah olahraga nih ya teman-teman. Karena olahraga itu adalah salah satu cara yang juga bisa mengatasi PMO. Ketika Anda melakukan olahraga, maka tubuh itu akan terasa bugar nih ya teman-teman, dan pikiran itu menjadi lebih positif nih ya teman-teman. Selain itu, setelah melakukan olahraga, Anda itu akan terlampau capek ya. Secara logika setelah kita olahraga pasti capek kan. Jadi kita tidak pernah berpikiran untuk melakukan itu ya teman-teman, karena kita udah capek. Masa kita mau capek lagi sih? Jujur aja, setelah habis melakukan itu pasti kalian lemes kan. Karena tenaga kalian sudah terpakai ya teman-teman. Demikian ya teman-teman, sobat positif ya. Semoga postingan kali ini ya itu bisa memberikan ya suatu
yang positif untuk kalian semua, dan tunggu konten-konten selanjutnya yang pastinya bersifat positif. Dan stay positif, stay halal brother. Bye bye.